diberikanlah daun itu kepada Kiai Khalil, dan Kiai Khalil lantas mengajak Kiai Samsul Arifin untuk menaikinya atau berdiri di atas daun keroncong tersebut. Dan tiba-tiba daun keroncong itu pun meleset super cepat ke arah Mekah, dan sesampainya di Mekah ajang salat asar baru saja dikumandangkan, dan mereka pun menebarkan saf pertama salat asar berjamaah di Masjidil Haram. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali lagi di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di vlog ini saya akan mereaksi tentang apakah ada wali yang bisa terbang? Lalu bagaimanakah yang disebut wali itu? Apakah bisa berjalan di atas air? Apakah bisa terbang ke udara? Dan apakah bisa melakukan yang di luar akal kita? Nah, teman-teman semuanya, kita akan membahas tentang wali Allah. Jadi, saya akan mereaksi tentang video yang mengatakan ada kiai, dia sholat asar, dan takut ketinggalan maka dia meletakkan badannya itu di atas daun. Kemudian langsung melesat ke Mekah, dan di situ ia sholat asar di Mekah. Nah, ini teman-teman semuanya ya, apakah cerita ini benar? Dan kita sebagai ahlus sunnah, kita tidak mengingkari adanya wali. Wali itu sampai hari kiamat, sampai akhir zaman tetap ada. Dan karomah-karomah, kita juga tidak mengingkari ahlus sunnah ya. Kita yakin karomah itu ada. Akan tetapi, kita harus cross-check dulu. Kita harus teliti dulu. Apakah kisah seperti itu kita telan mentah-mentah? Nah, oke teman-teman semuanya. Mari kita saksikan ya tentang video tersebut. Selanjutnya, karamah unik yang ketiga yang dimiliki oleh Syekh Khalil Bangkalan adalah dulu pernah pada waktu salat asar di Madura, Kiai Khalil dan Kiai Samsul Arifin sedang berdiskusi di pinggir pantai. Beliau pun berdiskusi begitu lama hingga lupa bahwa waktu salat asar segera habis. Kita belum salat asar Kiai, kata Kiai Samsul Arifin mengingatkan. Astagfirullah, kata Kiai Khalil menyadari kekhilafannya. Waktu asar ini sudah hampir habis. Kita tidak mungkin bisa sholat secara sempurna Kiai, ucap Kiai Samsul Arifin. Kalau begitu kamu pergi ambil koroco, kata Kiai Khalil. Kiai Samsul Arifin pun masih bingung. Bukannya mencari tempat wudhu dan musola, malah disuruh mencari daun keroco. Namun Kiai Samsul Arifin samena wa ta'na saja. Beliau tetap mencari daun keroco. Dan setelah menemukan, diberikanlah daun itu kepada Kiai Khalil. Dan Kiai Khalil lantas mengajak Kiai Samsul Arifin untuk menaikinya atau berdiri di atas daun keroco tersebut. Dan tiba-tiba daun keroco itu pun meleset super cepat ke arah Mekah. Dan sesampainya di Mekah, ajang salat asar baru saja dikumandangkan, dan mereka pun menebarkan saf pertama salat asar berjamaah di Masjidil Haram. Subhanallah. Katanya naik daun langsung melesat ke Mekah dengan sekelip mata ya. Mungkin seperti itu ya lebih ceritanya. Nah, oke teman-teman semuanya ya, kita sudah saksikan ya video tersebut yang mengatakan bahwa ada wali yang bisa terbang naik daun keroco. Daun keroco ya, daun keroco tuh daun pisang apa daun, itu bahasa Madura ya, daun keroco. Saya kurang paham tuh daun keroco, daun pisang ya. Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi yang saya tangkap dari video ini, saya tidak bermaksud untuk merendahkan, tapi saya bermaksud untuk saling mengingatkan. Saya mengagumi para kiai tadi ya, dan saya mengagumi beliau orang soleh. Akan tetapi, apakah benar cerita ini yang sampai kepada kita? Apakah bisa diuji kebenarannya ya? Nah, oke teman-teman semuanya. Apakah ciri-ciri waliullah ya? Jadi kita tidak bisa simpulkan sendiri tentang ciri-ciri waliullah, dan kita jangan mudah percaya kisah-kisah yang belum tentu kebenarannya ya. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita simak video penjelasan oleh Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhullah Ta'ala. Bicara waliullah, itu orang-orang yang beriman. Semua orang beriman itu waliullah.
Tapi tingkatan wilayahnya ini berbeda-beda. Dengan apa? Tadi yang kita sampaikan. Orang yang melaksanakan yang wajib-wajib, insya Allah dicintai Allah. Tapi yang naik akan lebih dicintai Allah dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah. Jadi waliullah adalah yang mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Orang-orang yang mengatakan kami beriman kemudian istiqomah, tuh malaikat turun tuh menguatkan mereka. Akan dapat karomah tuh mereka. Akan dijaga, dikasih kabar gembira agar mereka tidak takut dengan masa lalu dan tidak khawatir dengan masa depan mereka. Maka kalau bertanya siapa wali Allah, yang mengatakan kami beriman kemudian Iman istiqomah. kepada Allah terus istiqomah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu waliullah. Nah, Ustaz. Karena di masyarakat kita kadangkala yang disebut waliullah itu malah orang yang Yang nyeleneh gitu. Yang nggak ya, sholat. Ustaz, ya. kadangkala pakaiannya compang-camping. Dikatakan, oh ini waliullah. Al-Imam Syafi'i Imam Syafi'i mengatakan, kalau engkau melihat orang berjalan di atas air atau terbang di atas awan, jangan percaya kalau dia waliullah. Jangan dipikir orang yang kebal, orang yang bisa berjalan di atas air, orang yang bisa terbang tadi itu waliullah. Kata Imam Syafi'i, lah, sampai engkau lihat apakah amalan dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bisa jadi dia ini dukun, bisa jadi dia ini penyihir. Kenapa? Karena sejatinya jin itu terbang sana terbang sini. Maka jangan percaya kepada waliullah yang tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjalani sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ustaz, dia punya karomah. Karomah. Siapa yang tahu itu karomah apa sihir? Memang ada Karomah dan karomah. sihir. Jadi ada Kalau bedanya. memang dia orang yang taat kepada Allah, insya Allah waliullah. Syekh waliullah nih, Syekh waliullah insya Allah Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Dia pernah di antara tidur dan terjaga, ada cahaya yang memanggil dia. Dipanggil Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir. Insyaallah ya. Suara dari balik cahaya itu. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Labbaik, labbaik. Ya, aku datang. Apa? Ada apa? Suara itu mengatakan, aku adalah Tuhanmu. Subhanallah. Lalu suara itu mengatakan, aku telah menggugurkan kewajiban sholat atas dirimu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Anta iblis. Kamu iblis. Itu suara itu bertanya, dari mana engkau tahu aku iblis? Sudah banyak orang Islam yang aku sesatkan dengan cara itu. Betul, Ustaz. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah menyuruh kita sholat, engkau nyuruh kita nggak sholat. Di Quran Allah perintahkan aqimus sholat, aqimus sholat. Lalu engkau nyuruh kamu nggak sholat, ngaku Tuhan, engkau iblis. Betul. Maka hati-hati. Nah, oke teman-teman semuanya ya, kita sudah mendengarkan penjelasan beliau Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA. Jadi tadi ya yang diceritakan oleh Ustadz Syafiq itu yang dijelaskan oleh Ustadz Syafiq itu tentang waliullah itu orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian insya Allah akan menjadi waliullah ya. Jadi menjauhi perkara-perkara maksiat. Insya Allah akan menjadi waliullah dan diberi karomah. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu tadi ya, itu kita sebagai gambaran kalau misal kita didatangi benda seperti cahaya ya tadi ya, terus kita dikasih tahu ini dan begitu, takutnya itu yang datang adalah setan ya, yang akan membuat kita, menjerumuskan kita dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Akan tetapi ya Syekh Abdul Qadir Jailani ini dia tahu karena mana ada Allah melarang hambanya untuk sholat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau itu wafat, ya beliau tetap menjalankan sholat.
Nah, jadi ini tolak ukur untuk menjadi wali itu adalah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita cek, kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah itu waliullah. Tapi kalau seperti bajunya compang-camping, terus tidak melakukan sholat, nah ini bukan waliullah ya. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi sudah kita dengarkan penjelasan oleh Al-Ustadz Dr. Syafiq Rizwan Salamah. Terus kita bisa simpulkan ya, mudah-mudahan kita menjadi waliullah, yaitu kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan jangan sampai kita berbuat perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke teman-teman semuanya, saya rasa ini sudah cukup ya, sudah paham ya. Jika video ini baik, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.